Hidup kami Tuhan diciptakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas saat ini Tuhan, selain mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai penyembahan, persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan hidup kami menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang beraroma wangi di tata hadirat-Mu, di singgasana-Mu, di sorga-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang tulus kami berikan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami penuh dengan kuasa-Mu untuk diisi dengan firman-Mu Tuhan. Kami buka tanah hati kami yang paling baik untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu berbuah, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Namun kami juga tidak mau lengah Tuhan. Ada kuasa-kuasa gelapan roh jahat, iblis, penguasa-penguasa di udara Tuhan, yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami bersatu hati, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau mencurahkan berkat-Mu dari sorga, memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga memberkati pemimpin pujian, main musik, singers, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Juga Kak Gembala, beserta seluruh jemaat, tinggal dalam berkat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Sambut Tuhan firman-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita boleh beribadah, boleh menikmati cuaca yang indah untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, teristimewa. Dengarkan firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ya, selamat hari Minggu dan selamat berlibur ya. Bisa menikmati libur panjang jemaat Tuhan, sehingga bisa berlibur ya bersama keluarga, menikmati liburan yang panjang ya saudara. Saudara diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan juga dalam menikmati weekend bersama keluarga ya saudara. Puji Tuhan. Kemarin hamba Tuhan sudah menjelaskan dengan luar biasa tentang kematian dan kebangkitan Yesus ya, luar biasa Tuhan kita ya. Dia rela mati dan juga bangkit. Pada hari ini kita boleh bersyukur ya. Kalau di masa-masa sekarang yaitu kita melihat Alkitab bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu yang saya ingin bahas ya. Apa tujuan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya? Saudara ya, puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 8, Perjanjian Baru. Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Saya rindu kita membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Cuma 2 ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas ya saudara. Pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama, baik kaum pria dan kaum wanita. Seluruh jemaat yang hadir boleh membaca bersama-sama ya. Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Puji Tuhan. Berkati dari membaca dan melakukan firman Tuhan.
Di sini saya memberikan judul pada pagi hari ini tentang Yesus menampakkan diri. Judul yang pertama ya, bagian yang pertama. Judulnya yaitu Yesus ya janjikan harapan yang asli, saudara ya. Di mana Yesus menjanjikan ketika dia masih hidup, dia bilang, aku akan mati dan bangkit, saudara ya. Untuk mengenapi janji itu, saudara ya, Yesus menjanjikan harapan yang asli, bukan PHP ya. Kalau anak muda biasa PHP, ada pemberi harapan palsu ya. Tapi hari ini saya akan membahas tentang Yesus menjanjikan harapan yang asli. Artinya apa yang dijanjikan itu dia genapi, saudara ya, dalam firman Tuhan, saudara. Nah, berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu dalam pembukaan yang saya ingin bahas, dalam introduction atau pembukaan ya, pendahuluan. Ada pro dan kontra tentang kematian dan kebangkitan Yesus, saudara-saudara. Kalau kita sangat yakin 100% ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi orang-orang lain yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka itu tidak percaya, atau boleh dikatakan mereka itu kontradiksi terhadap firman Tuhan ya. Ada ajaran yang berkata bahwa bisa ditampilkan di layar pro dan kontranya dalam pembukaan introduksinya itu. Kontranya bahwa bukan Yesus yang disalib atau yang mati, itu ajaran yang mereka anut ya. Mereka berkata ada orang lain yang diserupakan ya. Tafsiran mereka berkata itu Yudas Iskariot yang disalibkan, bukan Yesus. Itu ajaran yang mereka terapkan. Itu lahir pada abad ke-6 sampai abad ke-7 ya. Mereka berkata bukan Yesus yang disalib atau yang mati, saudara ya. Ada juga yang kedua itu berkata bahwa Yesus bukan Mesias, atau Yesus bukan Raja, dan Yesus bukan anak Allah, Yesus hanya seorang nabi. Nah, ini ditulis oleh Injil Barnabas ya. Ditulis pada abad ke-16 ya, dengan bahasa Itali, saudara ya. Nah, itu adalah kontra orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus mati dan bangkit. Sementara yang memihak kepada Yesus atau kita semua orang yang pro atau mendukung ya, ada pro Jokowi ya, mendukung Jokowi. Ya, kita sebagai orang-orang yang pro Yesus, mendukung Yesus, itu percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Saudara ya, seperti ayat yang kita baca tadi ya, Yesus mati, bangkit dan menampakkan diri. Ya, tangannya yang lubang paku ditusuk oleh Thomas, saudara. Itu ditulis dalam kitab Yohanes tadi itu pada abad ke-1 ya, atau sekitar tahun 45 sampai 60 Masehi, saudara ya. Yohanes ditulis ya 40 Masehi sampai 65 Masehi atau abad ke-1. Jadi abad ke-1, dengar saudara, jadi abad ke-1 kita sudah percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Tiba-tiba lahir agama baru yang abad ke-7 dan sampai abad 16 berkata Yesus itu tidak bangkit. Orang lain yang disalibkan, saudara. Nah, ini. Sementara kita sudah ada di abad ke-1, kita percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ada saksi-saksi yang melihat Yesus mati dan bangkit. Jadi sebagai orang Kristen saya jelaskan sedikit supaya kita semakin yakin, semakin percaya bahwa Yesus itu memang mati dan bangkit ya, untuk menebus dosa kita. Bukan cuma di abad pertama. Ya, dalam Mazmur 22 ayat 17 berkata bahwa tanganku ya dipaku oleh perampok-perampok. Itu berbicara tentang kematian Yesus. Itu yang menulis adalah Nabi Daud. Memang Daud ketika dalam Mazmur masih seorang raja, tapi dalam kisah para rasul dikatakan Daud adalah seorang nabi ya, kisah Rasul 13. Jadi Mazmur 22 itu ditulis tahun 1000 sebelum Masehi, saudara. 1000 sebelum Masehi sudah dikatakan bahwa Yesus memang akan mati dan dia akan bangkit.
Sudah jauh-jauh hari memang dikatakan bahwa Yesus itu akan mati dan bangkit, saudara ya. Dalam Mazmur 22 ayat 17 itu. Dan dia bangkit pada Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, aku akan hidup. Ya, saya dikuatkan lewat ayat ini ketika kemarin pergi ke Taman Bunga di Jakarta Timur ya. Ada undangan dari hamba Tuhan di Depok, di perumahan Geria. Saya dipanggil untuk ya menghadiri pasca oikumene di sana, saudara-saudara. Saya mendapatkan ayat ini luar biasa. Jadi sudah dikatakan jauh-jauh hari memang Yesus itu mati dan bangkit, saudara, untuk menebus dosa manusia, saudara-saudara ya. Nah, yang lebih kuat lagi, kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, ya, Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi juru selamat. Dalam Yesaya 63 8-9 dikatakan Ia akan menjadi juru selamat. Tuhan menjadi juru selamat. Berarti kita ini bukan cuma menyembah Yesus Tuhan, tapi kita menyembah ini Tuhan. Yesus itu adalah Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Sebelum bumi diciptakan, Yesus sudah ada. Jadi kita ini menyembah Yesus itu yang sebagai Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Sebelum bumi diciptakan, kita sudah menyembah Allah Israel, Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah Elohim, saudara. Sebelum dunia ada, kita sudah menyembah Allah yang hidup ini, saudara. Namun tiba-tiba ajaran lain mengatakan Yesus tidak mati. Ini adalah sesuatu yang jauh dari ajaran Kristen, saudara ya. Seperti saya contohkan, ada Kok Dedi di sini. Kok Dedi mungkin tahun 75 lahir, saya 80 lahir ya. Tiba-tiba saya komplain kepada Kok Dedi, tolong ganti nama saya Dedi. Padahal saya ini baru lahir. Saya bilang kepada Kok Dedi yang belum lahir, tolong ganti nama. Ini tidak masuk akal, pasti orang marah saya. Bro Dedi, kamu itu baru lahir. Kok Dedi yang lebih duluan lahir. Masa suruh ganti namanya Kok Dedi? Pasti saya yang suruh ganti nama karena saya baru lahir. Sama dengan itu ajaran Kristen. Kita sudah ada, kita sudah percaya menyembah Yesus itu di abad ke-1 bahwa dia Yesus itu mati dan bangkit. Ya, amin saudara. Ya, saya bawa kepada ini supaya saudara semakin dikuatkan. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar saudara ya. Itu sebagai pro dan kontra. Tapi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Yang kedua sebagai pendahuluan yaitu untuk mengenapi nubuat dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Jadi Yesus mati untuk mengenapi nubuatan dalam perjanjian lama, sehingga dalam perjanjian baru Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus kehidupan kita dari dosa, saudara ya. Yang ketiga tentang introduksi atau pembukaan pendahuluan ini yaitu ada maksud dan tujuan Yesus menampakkan diri. Ada tujuan, ada maksud dan tujuan Yesus menampakkan diri. Ini akan kita bahas sebentar ya. Apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Tadi Bapak Anji bilang di sekolah minggu. Yesus itu ada pekerjaan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, saudara ya. Perbedaan Yesus mati dan juga manusia, saudara-saudara. Kalau Yesus mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, saudara. Beda dengan kita. Kita manusia kalau mati, tubuh ke tanah ya, jiwa dan roh kita ke sorga atau ke Firdaus sesuai dengan ajaran Yesus. Ketika penjahat yang percaya kepadanya, Yesus berkata, saat ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus ya, ketika dipercaya pada Yesus sebagai Raja ya. Nah, ini akan saya bahas tentang tujuan Yesus menampakkan diri. Pada bagian yang pertama yaitu tujuan Yesus menampakkan diri yaitu memberikan iman agar kita menjadi percaya, saudara. Ayat pokok tadi sudah dibacakan oleh kita semua. Coba kita bacakan kembali ya oleh Bapak Hesron. Bacakan kembali dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-26 sampai 29 ya, kita bacakan kembali.
Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, puji Tuhan, terima kasih. Yesus memberikan iman agar menjadi percaya. Thomas ragu. Sebelum saya mencucukkan jari ke tangan Yesus yang berlubang paku, saya tidak akan percaya. Di situ dia ragu. Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia menjadi percaya, saudara-saudara. Yesus memberikan iman. Iman adalah satu karunia. Ya, dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada karunia iman, ada karunia nubuat, ada karunia bahasa roh, saudara. Jadi Yesus memberikan iman kepada Thomas ini agar dia menjadi percaya. Dia yang ragu-ragu menjadi percaya, saudara. Dalam ayat 26 dikatakan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera, saudara, ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu," saudara. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera, saudara, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Itu Tuhan sudah berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai karena hal yang masalah kecil, damai sejahtera itu hilang, kebahagiaan itu hilang. Cuma karena tidak dibikinin kopi, sudah berantem. Jangan sampai, saudara. Cuma karena masalah kopi atau masalah nasi goreng, kita kehilangan damai sejahtera dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Jangan sampai, saudara. Karena Tuhan sudah berikan damai sejahtera supaya kita bahagia, saudara. Amin. Coba berikan senyum kiri kanan, saudara, ya, supaya saudara bersuka cita, saudara. Jadi Tuhan sudah berikan damai sejahtera untuk kita bersuka cita, saudara-saudara, ya, bukan untuk berantem, berkelahi, saudara. Tuhan sudah berikan damai sejahtera ketika dia menampakkan diri. Dia berikan juga dalam keluarga, dalam pelayanan, saudara. Sehingga kita saling mengasihi, saling mengampuni, saudara. Ada masalah, kita cari solusi yang terbaik sehingga damai sejahtera itu tetap ada dalam keluarga, dalam hubungan, ya, pasangan muda-mudi. Tetap kenakan kasih sebagai tali yang mempersatukan, ya, baik dalam muda-mudi, dalam keluarga. Karena damai sejahtera Tuhan sudah berikan. Dalam Wahyu, saudara, 6 ayat 2 sampai 4 itu jangan sampai kuda merah datang, itu iblis, dia mengambil damai sejahtera sehingga orang bisa berantem, bisa membunuh, bisa perang dengan pedang, sudah orang saling membunuh. Jangan sampai, saudara-saudara. Jangan sampai kita buka hati oleh iblis. Kuda merah itu masuk, wah, dia ambil damai sejahtera dalam keluarga, dia ambil damai sejahtera dalam hubungan satu sama lain. Jangan sampai, saudara. Tuhan sudah mencurahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehingga kita saling mengasihi, ya, saling mencintai dalam pribadi lepas pribadi. Amin, saudara-saudara. Tuhan sudah mencurahkan damai sejahtera dalam ayat yang ke-26, saudara, dikatakan damai sejahtera bagi kamu, atau dikatakan shalom, ya, Irene, saudara. Nah, dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Di sini Yesus mempersilahkan kepada Thomas untuk menjamahnya. Padahal kalau kita melihat dalam ayat yang ke-17 itu Yesus berkata kepada Maria, "Jangan engkau menyentuh aku sampai aku kembali kepada Bapa." Yesus bilang, "Jangan sentuh aku sampai aku kembali kepada Bapa." Karena dia itu kudus, tidak berdosa, suci. Makanya Yesus bilang, "Jangan sentuh aku." Ketika
Maria ingin menyembahnya, jangan sentuh aku belum kembali kepada Bapa. Tapi berbeda ketika dalam ayat yang ke-27 Yesus berkata, taruhlah. Yesus persilakan tangannya dipegang dan lambungnya dipegang oleh Thomas. Kenapa saudara-saudara? Yesus bukan cuma rela mati, tapi dia rela tubuhnya atau tangannya dipegang oleh Thomas. Tuhan rela dirinya atau tangannya dipegang, saudara, untuk membuat satu orang ini yang tidak percaya, saudara, Thomas yang tidak percaya, menjadi percaya, saudara. Yesus akan datang bagi saudara, meskipun satu orang pribadi yang ragu, ya, firman Tuhan datang pada pagi hari ini. Percayalah, saudara. Amin. Yakin. Yesus rela lambungnya yang tertusuk dipegang oleh Thomas yang ragu agar dia menjadi percaya. Tuhan Yesus akan cari pada engkau kalau engkau ragu bimbang pada hari ini. Engkau takut, ya jangan lagi engkau ragu, tetapi percayalah. Amin, saudara, percaya. Amin. Amin, saudara, percaya pada rencana Tuhan, percaya pada janji Tuhan, percaya pada harapan-harapan yang Tuhan berikan bagi saudara. Meskipun mengalami, ya, kelemahan tubuh, tetap percaya pasti Tuhan tolong. Mengalami masalah, tetap percaya pasti Tuhan tolong, saudara-saudara. Amin, saudara. Jangan ragu, jangan bimbang. Thomas pun yang ragu, Yesus rela tangannya disentuh. Padahal dia bilang kepada Maria, jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapa. Tapi karena hanya satu orang itu yang bimbang dan ragu dan takut, Yesus rela, jamah saya, pegang tangan saya yang berlubang paku, supaya engkau menjadi percaya dan bukan ragu, engkau menjadi yakin dan tidak menjadi bimbang. Amin, saudara. Firman Tuhan datang pada hari ini, bukan cuma Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan datang pada hari ini untuk menguatkan saudara agar menjadi percaya, agar saudara mempunyai iman yang kuat, saudara. Amin, saudara. Memang wajar ketika manusia itu ragu bimbang, saudara. Wajar, saudara, ketika Yesus mati, bahkan sudah bangkit, murid-muridnya masih menangis, masih berkabung, saudara. Oh, menangis. Wajar, saudara, karena yang mati ini pemimpin agama yang sangat berkuasa. Mereka kehilangan Yesus sebagai pemimpin mereka yang melakukan banyak mujizat, yang melakukan kesembuhan, yang mengusir roh jahat, yang mampu memberkati, yang mampu memberikan firman Tuhan yang menguatkan. Itu mereka kehilangan sosok itu, saudara. Jadi wajar sebagai manusia mereka berkabung dan menangis. Tapi ketika Yesus menampakkan diri pada mereka masih berkabung dan menangis. Makanya Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang menangis dan berkabung itu. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu yang percaya, yang kurang percaya, aku mengecam kalian atas kedegilan hatimu, saudara. Jadi kalau kita sudah melihat rencana Tuhan yang indah, kalau kita sudah dikuatkan lewat firman Tuhan, jangan kita ragu lagi, saudara. Yesus mengkritik murid-muridnya. Yesus mengecam atau mengkritik murid-muridnya karena ragu terus. Sudah dikasih tahu Yesus sudah bangkit, mereka masih menangis, masih berkabung. Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Makanya Yesus marah kepada mereka karena ragu terus, bimbang terus, tidak percaya terus. Yesus mengecam mereka dan Yesus mengkritik mereka atas kedegilan hati mereka karena kekerasan, ketegaran hati mereka yang selalu ragu, yang selalu bimbang. Itu yang Yesus tegur ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, tetapi di akhir penampakan Yesus kepada Thomas, di situ murid-muridnya tidak ragu. Murid-muridnya menjadi percaya. Makanya kita, meskipun kita tidak melihat Yesus, tapi Tuhan bilang, berbahagialah saudara yang tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi menjadi percaya. Amin, saudara. Kita berbahagia, saudara. Karena kita tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya pada Yesus, pada firman-Nya, pada Roh Kudus-Nya yang selalu hadir menolong kita, pada firman-Nya yang selalu menguatkan kita, saudara.
Oleh sebab itu hendaklah kita percaya saudara. Dan yakin kepada Tuhan. Persoalan boleh ada. Tapi saat kita percaya, Tuhan akan menjawab persoalan itu. Amin. Tuhan akan menjawab segala tanya di hati saudara. Ya saudara-saudara. Kalau saudara capek tubuh, lemah letih lesu, ya datang ke apotek atau ke dokter, ke rumah sakit ya. Tapi kalau saudara lemah iman, datang pada Yesus. Yesus akan berikan iman sehingga saudara menjadi kuat. Ketika murid-muridnya menjadi kuat, mereka dipakai dengan luar biasa. Mereka menangkan jiwa-jiwa banyak bagi Tuhan. Maka melakukan Injil ke penjuru dunia. Ya sama dengan saudara, ketika saudara menjadi kuat, Tuhan akan pakai saudara menjadi luar biasa. Amin. Karena saudara sudah diubahkan, mempunyai iman yang kuat, mempunyai kepercayaan yang teguh dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Salah satu tips supaya iman kita menjadi kuat yaitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa ya, menyembah Tuhan sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bermazmur, berbahasa roh. Itu saudara, kunci supaya iman kita menjadi kuat sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya. Ini satu tips yang saya bagikan bagi saudara. Karena ini adalah pengalaman rohani yang saya bagikan. Masuk dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Sampai saudara menangis. Sampai saudara merasakan kekuatan Roh Kudus. Yang Roh Kudus berikan bagi saudara dalam menjalani kehidupan ini saudara ya. Kemudian yang berikutnya saudara. Poin yang kedua yaitu Yesus memberikan janji harapan yang asli saudara ya. Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Minta tolong dibacakan oleh Bapak Hesron. Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berdebar-debar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus berjanji. Ya, dalam Lukas 18 ayat 33 Yesus berkata, Yesus bahwa aku akan disesah dan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit saudara ya. Itu perkataan Yesus pada waktu dia masih hidup dalam melayani saudara ya. Nah, ayat yang kita baca tadi dalam pasal 30 itu Yesus dia mati janjinya ya. Memberikan harapan bagi murid-muridnya, memberikan harapan bagi bangsa Israel. Jadi ketika Yesus masih hidup, dia berjanji kepada murid-muridnya, aku akan mati, pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi dalam poin yang kedua ini, dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya sambil mereka duduk makan roti. Yesus menepati janjinya saudara. Bukan cuma PHP ya, pemberi harapan palsu. Yesus memberikan janji dan dia menepati janji itu saudara. Sehingga murid-muridnya itu dikatakan menjadi semangat. Hati mereka berkobar-kobar, hati mereka menyala. Ya dalam melayani Tuhan, hati mereka semangat lagi saudara. Ya saudara, jadi Yesus memberikan janji bagi saudara dan dia akan tepati. Yang penting saudara tetap percaya, tetap setia, menanti janji Tuhan. Apa yang dijanjikan itu akan dia tepati bagi saudara.
harapan-harapan apa yang dijanjikan itu akan dia genapi dalam kehidupan saudara. Amin. Yang penting di mana kita menyikapi setiap masalah, kita tetap percaya kepada Tuhan akan semua janji-janjinya, saudara ya. Coba kita baca di ayat yang ke-21 dari Lukas 24 ayat 21, saudara ya. Di situ murid-muridnya berharap bahwa Yesus ini yang akan membebaskan mereka, saudara ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, jadi murid-murid sini berharap, saudara, bahwa Yesuslah yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Ya, saudara-saudara ya. Tapi seolah-olah harapan itu lenyap, saudara, ketika Yesus mati. Ya, Yesus tidak ada lagi, saudara. Ya, mereka, harapan mereka seolah-olah musnah, punah, saudara, karena Yesus mati. Jadi orang Israel itu mengharapkan bahwa Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, saudara. Tapi bukan itu yang Yesus maksud, melepaskan mereka dari penjajahan. Mungkin mereka berperang melawan penjajah, saudara-saudara. Bukan itu yang Yesus maksud. Yesus maksud yaitu agar mereka dilepaskan dari dosa, mereka diberikan keselamatan dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Ya, saudara, jadi orang-orang Israel di sini kecewa. Mereka kehilangan harapan karena mereka tidak tahu firman Tuhan ya. Tetapi harapan itu bangkit. Harapan itu muncul kembali ketika murid-murid mendengar Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri. Harapan itu mulai tumbuh ketika mereka melihat sendiri. Mereka bertemu dengan Yesus sehingga harapan mereka terjawab. Sehingga janji mereka ditepati oleh Tuhan. Yesus bertemu langsung dengan mereka. Muka dengan muka, ya, face to face. Janji itu digenapi. Harapan itu diraih kembali oleh murid-murid yang sempat kehilangan harapan. Yang sempat kehilangan asa, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan datang pada pagi hari ini. Apa yang Yesus janjikan dalam firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin, saudara-saudara. Dia akan tepati, saudara. Pada pagi hari ini untuk memberikan pengharapan kepada kita bahwa ada kehidupan yang kekal di hari esok, saudara ya. Puji Tuhan, saudara ya. Ketika Tuhan berjanji dia akan tepati. Dan juga ketika janji kepada Tuhan, saudara harus tepati ya. Belajar untuk menepati janji kepada Tuhan. Sehingga saudara semakin diberkati ya. Apa yang saudara janjikan kepada Tuhan, saudara harus tepati. Sehingga saudara menjadi pribadi yang dewasa rohani, saudara ya. Tuhan, saya berjanji kalau saya diberkati, saya naik pangkat, saya ada mobil, saya rumah, saya akan setia beribadah. Setelah dapat semuanya, orang-orang di luar sana, wah sudah tidak ibadah. Wah sudah hilang kemana-mana karena sudah ada mobil, sudah kesana kemari. Tetapi kita, orang-orang Kristen pada hari ini, ketika saudara berjanji pada Tuhan, saudara akan setia melayani, saudara akan setia beribadah, tepatilah itu, saudara. Karena Tuhan sudah menepati janjinya bagi saudara. Dia memberikan keselamatan, dia kasih bagi saudara. Dia janji berikan berkat, dia kasih berkat kepada saudara. Dia janjikan kesehatan, dia kasih saudara kesehatan. Sehingga saudara masih ada hari ini. Ada di usia lanjut, Tuhan masih kasih kesehatan. Itu adalah salah satu janji Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan akan mengendong saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Bagi saya dan saudara, dia berjanji, dia akan tepati. Saudara juga berjanji harus tepati, saudara ya. Ada banyak kesaksian orang-orang yang berjanji, tapi mereka tidak menepati ya. Ada
Dua orang kakak beradik, ketika mereka hampir menyelesaikan S1, saudara, mereka berkata, habis saya S1 ini saya mau masuk sekolah Alkitab. Pas lulus mau masuk S2, mencari sarjana musik. Ya, itulah manusia. Sebagai mungkin tidak bisa menepati janjinya. Ya, mungkin kadang bukan sengaja, karena lupa, karena sibuk, ya, sehingga mereka belum menepati. Tapi kalau ada yang sengaja, ada yang sengaja mengulur waktu, itu Tuhan tagih, saudara. Jadi kedua anak muda ini mau masuk S2 musik, padahal sudah janji masuk sekolah Alkitab. Belum masuk S2, bapaknya dipanggil Tuhan, meninggal. Air mata, penyesalan, tidak ada gunanya. Akhirnya sudah dipanggil Tuhan. Ya, itu adalah janji. Ada juga yang berjanji mau masuk hamba Tuhan, sampai sakit keras, hampir mati, untuk masih hidup. Dia masih lupa sudah janjinya. Akhirnya istri yang kena kanker, istrinya yang mati, saudara. Bukan saya menakuti, tapi saudara, kita belajar untuk menepati janjinya, menepati janji kita kepada Tuhan, saudara-saudara, ya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam hal rohani, saudara, ya. Kita menepati janji kita kepada Tuhan, saudara, ya. Ada juga yang berjanji, bro, kalau mau buka perintisan di sini harus sewa rumah, ya. Nanti saya antar ke rumah-rumah warga. Habis kita kontrak rumah, kita tidak diantar ke rumah warga, saudara-saudara. Bahkan dipanggil ibadah, tidak pernah datang, padahal dia sudah berjanji. Ya, akhirnya tidak lama, tidak umur panjang. Itulah janji manusia, saudara. Ini jangan main-main pekerjaan Tuhan. Kita juga ini doa puasa, berkorban, uang dan tenaga. Jangan main dengan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, mari kita belajar menepati. Meskipun kita harus berkorban, ya, dalam pekerjaan Tuhan, baik tenaga maupun materi yang ada, saudara. Kita belajar menepati janji kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Saudara, Yesus memberikan janji harapan yang pasti. Apa yang Yesus janjikan, dia akan tepati. Harapan-harapan apa yang Yesus berikan bagi saudara, itu akan saudara raih. Asalkan kita kembali kepada poin yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara-saudara. Masuk ke poin yang ketiga. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Yohanes 21 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Tak, tolong dibacakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Poin yang ketiga yaitu Yesus memberikan berkat mujizat, saudara. Mereka mendapatkan mujizat ikan. Ayat yang kedua itu, yang turun ke laut itu pakar-pakar nelayan, saudara. Nelayan yang berpengalaman. Sebelum mereka menjadi murid Yesus, mereka adalah nelayan, saudara. Petrus dan saudaranya Andreas itu nelayan yang berpengalaman. Yakobus, ya, dan juga Yohanes itu adalah nelayan. Ayat yang kedua, mereka turun yang sudah pengalaman dalam menjala ikan, saudara. Tapi dikatakan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kosong, nihil.
Mungkin mereka sudah lapar tengah malam, tapi tidak dapat apa-apa. Saudara ya. Ayat yang ketika dikatakan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika mereka berangkat perahu. Padahal yang turun itu adalah para pakar laut ya. Nelayan-nelayan yang berpengalaman saudara ya. Tapi mereka tidak apa-apa. Kalau saya yang turun ke laut, kalau tidak dapat ikan wajar. Karena saya bukan mantan nelayan saudara ya. Meskipun saya pernah ikut teman-teman memancing ikan ya. Kami turun berempat dengan perahu lebar cuma setengah meter saudara. Kecil sekali. Ini kalau goyang sedikit memang langsung terjun bebas di laut ya. HP bisa rusak saudara ya. Ketika saya memancing tidak dapat, mungkin ini tidak ada bakat di nelayan saudara ya. Tapi yang lain itu ada bakat di nelayan. Saya tidak ada. Coba memancing tidak dapat ya. Jadi saya memancing tidak dapat. Pancingnya saya cuma taruh di perahu. Ayo ke darat. Tidak dapat apa-apa. Pas ditarik, ada satu. Karena ke darat kan ditarik tuh talinya. Ada satu. Puji Tuhan. Meskipun bukan berpengalaman tapi dapat satu. Ini murid-muridnya kosong. Tidak dapat. Mereka berpengalaman tapi tidak dapat apa-apa. Ya saudara. Bahkan ayat 4 dikatakan hampir siang. Mereka belum dapat ikan. Dari semalam-malaman sampai hampir siang. Tidak ada dapat apa-apa. Kosong saudara. Sudah lapar mungkin mereka ini dari malam sampai hampir siang. Ayat yang keempat saudara lihat. Dari semalam-malam sampai hampir siang tidak dapat apa-apa. Ya saudara. Nah, ada dua hal di sini yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan mujizat ikan yang banyak ya. Ini yang perlu kita teladani. Mau dapat mujizat daripada Tuhan, amin? Kurang amin. Amin? Amin. Ini yang saudara harus lakukan ya. Ayat yang kelima yaitu dikatakan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan, saudara. Untuk mendapatkan mujizat, berkat mujizat, kita harus ketemu dengan Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, itu mereka sudah bertemu dengan Yesus. Meskipun tidak dekat, ya, mereka sudah bertemu dengan Tuhan, sudah ada percakapan, saudara. Itu untuk mendapatkan mujizat kita harus bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu ayat yang ke-6 dikatakan, kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang buang ke kanan, kita harus ikut buang ke kanan. Jangan buang ke kiri. Kita buang ke depan atau ke belakang. Bisa-bisa nyangkut dengan perahu orang lain, saudara. Tapi Yesus bilang buang ke kanan. Ini sudah semalam-malam sampai hampir siang tidak ada apa-apa. Ketika Yesus perintahkan buang ke kanan, di situ mereka melakukan firman Tuhan. Untuk mendapatkan mujizat, ya, kita harus bertemu dengan Tuhan. Bahkan kita harus melakukan firman Tuhan. Meskipun berat kita harus lakukan. Meskipun firman Tuhan itu keras dan lembut, kita harus lakukan, saudara. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni. Kalau Tuhan suruh saling mengasihi, maafkan, kita lakukan. Jangan kita mengerasan hati. Kalau Tuhan suruh kita memberi, memberi. Kalau Tuhan suruh kita melayani, melayani. Ya. Karena lewat kita taat kepada firman Tuhan itu, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi yang terutama bukan kepada berkat kita, mata kita tertuju. Kehidupan kita itu tujuan yang utama kepada Tuhan. Soal berkat itu kesembuhan, uang, mobil, rumah, itu adalah nomor 2, nomor kesekian. Yang pertama itu kita bertemu dengan Tuhan. Supaya jiwa kita diselamatkan. Berkat-berkat yang kedua itu akan menyusul, saudara. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, ketika mereka taat lakukan firman Tuhan, mereka mendapatkan mujizat, ikan yang banyak. 153 ekor, saudara. Ikan-ikan segar langsung dibakar mungkin ya, enak, saudara ya. Apalagi pakai, orang Sulawesi bilang colo dan dabu-dabu. Pakai itu apa?
pakai sambal iris. Nah, istri saya tahu itu buat sambal iris. Enak kalau ikan baru ditangkap ya. Kalau di Sulawesi ada yang pancing langsung dibakar, bersihkan langsung bakar. Pancing sendiri bisa. Ya saudara. Mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 itu, Petrus rela meninggalkan ikan, dia lari mendapatkan Yesus. Dia inginkan Yesus dalam hidupnya. Dia ingin sumber berkat, yaitu Yesus yang selalu ia rindukan, saudara-saudara. Itu yang terutama. Kita ingin hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, lebih erat, sehingga kita dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan kita rasakan kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Lihat pujian yang tadi Ibu Rita bawakan. Itu bisa kita terapkan dalam rumah kita, menyanyi, menyembah, lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang terutama, saudara. Petrus rela. Dia rela terjun. Capai Yesus terlebih dahulu, saudara. Haleluya, saudara. Untuk mendapatkan berkat kita bertemu dengan Tuhan. Datang. Saudara, luar biasa pada hari ini ya. Orang lain libur mungkin kemana, ke puncak, keluar kota. Tapi saudara, datang hari ini luar biasa ya. Saudara datang bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara itu layak mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Saudara mengutamakan Tuhan, luar biasa. Ya, saya acung jempol ya. Saudara setiap beribadah terus pertahankan. Karena untuk mendapatkan mujizat, kita harus bertemu dengan Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Dan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Sehingga saudara semakin lebih erat lagi dengan Tuhan, saudara. Saya melanjutkan kita ke poin yang keempat, saudara, yaitu Yohanes 21 ayat 17 ya. Yesus memberikan pesan amanat agung, saudara ya. Yohanes 21 ayat 17, minta tolong dibacakan oleh Bapak Hesron. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, puji Tuhan. Yesus memberikan pesan amanat agung pada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah keluargamu. Gembalakanlah istri anak-anakmu. Gembalakanlah karyawan-karyawanmu. Gembalakanlah dimanapun Tuhan taruh saudara untuk membagikan firman Tuhan. Jangan saudara kaya rohani sendiri. Firman Tuhan dibagikan. Firman Tuhan disampaikan, saudara. Meskipun lewat perbuatan kita, lewat kasih, saudara. Ini pesan amanat agung Tuhan. Sama dengan Matius 28 ayat ya 19 sampai 20. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Dan ajarlah mereka. Ini pesan Tuhan. Dimanapun Tuhan taruh saudara. Untuk saudara mengembalakan domba-dombanya Tuhan, saudara ya. Pesan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kenapa Tuhan cari Petrus, tidak cari yang lain? Karena Tuhan sudah ya memberikan mandat kepada Petrus. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya Tuhan cari Petrus, karena Tuhan sudah memberikan mandat kepada Petrus. Engkau adalah batu karang yang teguh. Di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Maut pun tidak dapat menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kenapa Tuhan tidak cari yang lain murid-muridnya? Tuhan cari Petrus karena sudah ada mandat kepada dia. Tuhan sudah pilih dia sebagai pemimpin. Jadi Tuhan sudah pilih saudara dimanapun saudara berada untuk saudara menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau ada kesempatan kita bersaksi kepada Tuhan, saudara ya, dimanapun Tuhan utus, saudara. Kami pun dulu di Sulawesi ketika
bermain futsal. Ya teman-teman futsal saya, main bola saya yang Islam-Islam. Pernah lawan ustadz, saudara. Main futsal. Siapa lawan ini? Kamu bawa? Ustadz, ayo bermain. Kita bermain sama-sama dengan ustadz yang ada jenggot-jenggotnya. Kita berteman, saudara-saudara. Karena kita ini bersaksi lewat perilaku kita, perkataan kita, kita bersaksi. Nanti kan mereka melihat, kenapa mereka itu orang Kristen tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Mereka itu hidup kudus. Mereka itu hidup dengan tertib, saudara ya. Nanti mereka akan melihat, saudara. Kita hanya bersaksi, berbagi kasih kepada mereka sehingga mereka diberkati lewat kehidupan kita, saudara ya. Nah ini saudara, Tuhan memberikan pesan amanat agung. Bukan cuma kepada saya, tapi kepada saudara juga. Untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, kemudian saya mencoba 4 poin, tapi ada poin kelima yang saya dapat, yang terakhir. Kisah 1 ayat 9, saudara, kita akan baca. Kisah 1 ayat 9 di sebelahnya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi yang terakhir, yang kelima, yaitu Yesus memberikan hidup yang kekal, saudara. Hanya Yesus yang mampu memberikan hidup kekal ketika hanya Yesus yang naik ke surga. Ada pemimpin-pemimpin agama yang naik ke surga? Saya tanya saudara. Kalau ada bagus, bisa bersaing dengan agama Kristen. Tapi tidak ada. Tidak ada pemimpin agama lain yang terangkat ke surga. Hanya Yesus yang terangkat ke surga. Itu membuktikan bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan surga. Pasti kita, pengikut-pengikutnya juga akan menikmati kehidupan yang kekal itu. Amin, saudara? Amin. Logikanya begitu, saudara. Yesus masuk surga, pasti kita pun akan menikmati kehidupan yang kekal itu, saudara. Ada orang bertanya kepada saya, agama lain, buktikan kalau Yesus itu ada di dalam surga, bukan cuma naik. Di mana Yesus berkata bahwa dia ada dalam surga? Ya, kita baca coba. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7. Jadi Yesus itu bukan cuma naik, tapi dia ada dalam surga, memerintah sebagai raja, sebagai Tuhan. Ya, 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Saya sudah pernah bawakan, saya singgung sedikit. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan cuma naik ke surga. Dia ada dalam surga memerintah sebagai raja, sebagai Tuhan, dan akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang kudus. Menjemput kita-kita, ya, orang-orang pilihannya. Amin, saudara-saudara. Bukan cuma dongeng, saudara. Ini adalah fakta yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus itu naik ke surga, memerintah sebagai raja di surga, akan datang kedua kali untuk menjemput umat-umat pilihannya, saudara-saudara ya. Jadi ketika Yesus mati, bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Dia bukan cuma menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Tapi dikatakan Yesus membawa tawanan-tawanan, membawa orang-orang yang kudus. Ketika Yesus bangkit itu dia membawa orang-orang yang kudus. Tawanan-tawanan itu dia bawa ke surga. Jadi bukan cuma janji. Yesus tepati janjinya, saudara ya. Sebagai ayat yang terakhir, coba. Ayat yang paling terakhir ini ya, sudah tidak ada lagi ya. Kalau ada panjang lagi, saudara ya. Ini yang paling terakhir, saudara. Sebenarnya saya tidak tulis, cuma saya diingatkan Tuhan untuk membacanya. Efesus 4 ayat yang ke-8, saudara ya. Efesus 4 yang ke-8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, puji Tuhan. Ketika Yesus mati bangkit, dia bukan cuma nganggur
menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia membawa tawanan-tawanan orang-orang yang hidup kudus. Ya, saudara, orang-orang yang percaya kepada Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, itu Tuhan angkat. Ya, saudara, Yesus bukan cuma janji, dia tepati untuk memberikan hidup kekal kepada kehidupan kita, saudara. Haleluya, saudara. Jadi sebagai yang terakhir, saudara, bahwa kita ketika mempunyai permasalahan, kita diuji Tuhan, saudara, kita tetap percaya, saudara. Wajar kita kalau kadang kita ragu, wajar, saudara. Sama seperti murid-muridnya, ragu. Mereka menangis, mereka berkabung terus. Saudara mungkin seperti itu ya. Lagi bergumul, lagi ragu. Menghadapi banyak pergumulan. Kalau bilang banyak pergumulan, saya juga ada pergumulan. Sama semua, hamba Tuhan dan jemaat sama ada pergumulan. Tetapi firman Tuhan datang pada hari ini bahwa Yesus menampakkan diri agar kita yang ragu itu menjadi percaya, saudara. Masalah boleh ada, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan jangan berkurang sedikit pun. Ketika kita sudah mempercayakan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan, jangan kita ambil lagi. Sama dengan saudara pulang gereja bawa lagi beban berat. Udah, percayakan pergumulan saudara, permasalahan keluarga saudara, suami istri. Percayakan ya pergumulan saudara kepada Tuhan, taruh di hadapan Tuhan. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara akan mendapatkan mujizat. Sama seperti murid-muridnya yang tidak mendapatkan apa-apa, nihil. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mereka mendapatkan mujizat. Amin, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Persoalan apapun yang saudara hadapi, ingat, Tuhan berjanji dalam Mazmur 22 ayat 17 dan juga Mazmur 118 ayat 17 bahwa Yesus itu ketika dia berjanji dia mati dan akan bangkit, dia tepati itu, saudara. Janji-janji apa yang Tuhan berikan kepada saudara, janji-janji apa yang saudara tahu dalam firman Tuhan, itu pasti dia akan genapi dalam kehidupan saudara. Saudara bergumul tentang suami saudara, bergumul tentang istri saudara, tetap percaya. Amin, saudara. Janji Tuhan pasti genapi. Kita angkat satu pujian. Haleluya, Yesus Tuhan. Mungkin kita sedang diuji Tuhan. Tapi di mana ujian itu kita belajar taat pada Tuhan. Kita belajar melakukan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory. Haleluya Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi ujian Tuhan. Kuatkan kami dalam pergumulan Tuhan. Agar kami menjadi pribadi yang percaya. Menjadi pribadi yang yakin akan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Sama seperti murid-muridnya, mereka bertemu dengan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan
Aku tetap percaya, aku percaya. Amin. Percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Ada Tuhan yang datang pada hari ini, berikan saudara kekuatan, berikan saudara penghiburan. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Kita yakin besar kasih setia Tuhan. Tuhan rindu mendengarkan suara yang keluar dari hatimu untuk mengakui kebesaran Tuhan. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janji. Aku tetap percaya, aku tetap percaya padamu. Amin. Percaya pada Tuhan, percaya pada janji Tuhan yang Dia ukir dalam hati saudara. Dalam kehidupan kami berserah penuh padamu. Ku berserah di dalam kekuatan. Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam hidupku. Dalam kehidupanku kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lagi katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupanku ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Aku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Katakan, tak akan ku takut dengan segala hal. Tak akan ku takut. Kami tak akan gentar menghadapi apapun. Kami tak akan takut menghadapi masalah, karena Engkau memberikan kami iman. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan luar biasa. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya pada Tuhan, yakin kepada Tuhan, jangan engkau bimbang. Dia telah mengukir janji-janjinya dalam hati saudara. Dia akan tepati janji-janji. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin, amin Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Dalam kehidupanku ku berserah.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kau percaya kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah padamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Glory. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Glory, glory. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Engkau yang kami harapkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu Engkau akan genapi dalam hidup kami Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Glory, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Engkau yang mengerti dengan pribadi kami. Engkau yang mengerti persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ketika murid-murid mengalami keraguan, Engkau tidak meninggalkan sendiri mereka. Sama seperti kami Tuhan, ketika kami menghadapi keraguan tanda tanya Tuhan, Engkau datang Tuhan untuk memberikan kami iman, sehingga kami yang ragu menjadi percaya, sehingga kami yang tidak mendapatkan apa-apa mendapatkan mujizat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang peduli dengan murid-murid, Engkau juga peduli dengan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan. Mari naikkan pokok-pokok doa-Mu kepada Tuhan. Tuhan pasti menepati janjinya bagi saudara. Tuhan pasti
menepati harapan-harapan yang Dia janjikan bagi saudara. Mari saya beri waktu saudara, sambil singers menyanyikan pujian. Terima kasih. Terus naikkan doamu pada Tuhan. Percaya, kalau engkau sudah menyerahkan pergumulan kepada Tuhan, jangan engkau ambil lagi. Biarkan Tuhan menjawab di waktu yang terindah. Berikan semua pergumulan kepada Tuhan. Percayakan padanya. Hanya Yesus sumber segala jawab. Percaya janji-Mu ajaib. Terus naikkan doamu. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau. Jangan engkau tahan air mata, jangan engkau tahan hadirat Tuhan. Biar Dia bekerja dengan luar biasa. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Tuhan berikan semangat padamu, sehingga engkau terus menyala dalam melayani Tuhan. Engkau terus berkorban melayani Tuhan. Dan ku percaya, sekali lagi dengan sungguh-sungguh ku percaya janji-Mu ajaib. Engkau telah mengukir janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu. Amin, amin Tuhan. Engkau berikan semangat, Engkau berikan jawaban doa bagi umat-umat-Mu Tuhan. Hidupanku berserah penuh, serahkan penuh seluruh persoalan kepada Tuhan. Dia akan menjawab doa-doa saudara. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nikmati hadirat Tuhan lebih dekat lagi. Percaya janji-Mu ajaib. Janji Tuhan ajaib, janji Tuhan murni. Apa yang Ia janjikan Ia akan tepati bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Berserah, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau sumber segala jawaban, hanya Engkau sumber segala pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami, Engkau akan tepati. Harapan-harapan yang Engkau berikan bagi kami akan kami raih bersama Engkau, karena memberikan kami kekuatan. Engkau berikan kami Tuhan iman yang kuat Tuhan. Bahkan Engkau memberikan mujizat bagi kami amat terutama Tuhan. Engkaulah jawaban yang sesungguhnya bagi kami. Engkaulah pribadi kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Esron. Tuhan berkati kita semua. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
sekali lagi ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Gautam tampil ke depan memimpin kita di dalam doa. Yang lain tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Bapa di Haleluya. sorga Allah kami yang Glory. sungguh indah kasih setiamu Tuhan, Haleluya yang Tuhan. selalu menyertai di sepanjang kehidupan Terima kami. kasih Tuhan. Itu sebabnya sampai pada detik ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, karena Engkau yang melimpahkan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Seluruh